Martial Peak 3734. Awan gelap menjadi lebih rendah. Seolah-olah mereka benar-benar jatuh. Tiba-tiba, pusaran air raksasa muncul di awan gelap yang tebal. Saat pusaran air berputar, kabut tebal di sekitarnya juga mulai berputar, menyebabkan langit tampak tak terduga. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari pusat pusaran, menyebabkan ekspresi Zuyan berubah saat dia mengangkat alisnya. Ini adalah Fu Zun juga menunjukkan ekspresi terkejut. Saat cahaya ini muncul, dia dan Zuyan sama-sama merasakan jejak aura klan naga. Jika ada napas naga, itu berarti ada klan naga. Tetapi mereka telah mengeluarkan semua klan naga berdarah murni di Pulau Naga. Jadi hanya ada beberapa dari mereka. Sehingga salah satu dari anggota klan mereka akan muncul di pusaran awan. Belum lagi, nafas naga yang mereka rasakan kuno dan sunyi. Seolah-olah berasal dari zaman yang jauh, menghancurkan ruang dan waktu, menyebabkan keduanya merasakan rasa rendah diri. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, seberkas cahaya telah jatuh seperti bintang jatuh, menyeret pita panjang cahaya di belakangnya. Saat jatuh, awan gelap di atas kepala mulai berputar dan terdistorsi, dengan cepat menyusut menjadi bola saat seberkas cahaya melesat ke tanah. Perasaan surga runtuh dan bumi hancur menyerang hati semua orang. Di dalam istana jiwa bintang, apakah itu ras manusia atau ras iblis? Mereka semua tidak bisa bernapas dan merasa tidak nyaman. Segera, ekspresi semua orang berubah. Karena sumber cahaya sebenarnya diarahkan ke Star Soul Palace. Petir menyambar dan sebelum pasukan kuat yang tak terhitung jumlahnya dapat bereaksi, cahaya yang turun dari langit telah menghantam tanah. Dengan ledakan keras, bumi bergetar dan ratusan puncak roh di istana jiwa bintang bergetar hebat, menyebabkan puing-puing berjatuhan. Adapun tempat cahaya jatuh, gelombang kejut melingkar yang bisa dilihat dengan mata telanjang meledak keluar. Dimanapun gelombang kejut itu berlalu, apakah itu manusia atau iblis, semua orang dilemparkan ke dalam kekacauan. Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai alam kaisar atau lebih tinggi, mereka hampir tidak bisa menstabilkan diri. Awan gelap yang mengikuti cahaya juga menabrak tanah, langsung menyelimuti seluruh Star Soul Palace dalam lapisan kabut. Wajah Lan Xun, Lin Yun'er, dan Mo Xiaoqi semuanya memucat saat cahaya yang jatuh dari langit mendarat beberapa puluh meter di depan mereka, memisahkan mereka dari Stone Demon Half Saint. Untungnya, kekuatan ketiga wanita muda itu tidak terlalu buruk sekarang. Jadi mereka mampu menahan gelombang kejut dengan teknik mereka sendiri. Melihat ke atas, mereka melihat sosok setengah berlutut di tanah beberapa puluh meter jauhnya. Pakaiannya compang camping, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya yang compang camping menunjukkan fisiknya yang kokoh, seolah-olah dia baru saja bertarung sengit. Penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, dan rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Salah satu tangannya menopang lututnya sementara yang lain memegang tombak panjang 2-3 zang. Di tombak, ada seekor naga melingkar di sekitarnya. Ditutupi sisik naga. Ujung tombaknya berkedip dengan cahaya dingin. Dan tubuh tombak itu memancarkan aura sunyi. Ketiga gadis muda itu semuanya tercengang. Dan semua manusia dan iblis yang melihat pemandangan ini juga tercengang. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa cahaya yang menyebabkan fenomena ini turun dari langit sebenarnya adalah seseorang. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya, seolah-olah mereka semua terfokus padanya. Paman, Lin Yun'er memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening. Apa? Lan Xun mendengar suara ini dan berbalik untuk menatapnya, tapi dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, sosok setengah berlutut akhirnya bergerak dan perlahan meluruskan tubuhnya. Ketika dia berjongkok, semua cahaya ditutupi oleh tombak panjang. Tetapi ketika dia berdiri, semua cahaya di dunia ini seolah direnggut olehnya. Suara retak terdengar dari seluruh tubuhnya saat dia dengan santai mengayunkan tombak di tangannya dan meletakkannya di bahunya. Menatap ke langit, dia tertawa terbahak-bahak. Suaranya seperti dragon roar. Senang rasanya berada di rumah. Rambut panjangnya yang acak-acakan masih menutupi wajahnya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Tetapi matanya seterang matahari. Lan Xun tercengang ketika dia bertanya, "Senior kakak senior yang..." Meskipun suaranya keras dan jelas, baginya,
Itu pasti suara Yang Kai. Kali ini, Mo Xiaoqi juga mendengarnya dengan jelas. Ekspresi dinginnya dengan cepat mencair saat dia berteriak kaget. Kakak Yang. Sejak Yang Kai membawanya ke penatua ketiga Pulau Naga, Fusuan, dia tidak pernah melihatnya lagi. Meskipun itu hanya kurang dari 20 tahun. Bagi seorang gadis muda yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya, tahun-tahun ini terlalu lama. Dia ingin meninggalkan Pulau Binatang Roh untuk menemukan Yang Kai berkali-kali. Tetapi ketika Mo Huang ada, dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Dan ketika Mo Huang tidak ada, Jiu Feng selalu mengikutinya. Alasan dia datang ke domain selatan kali ini adalah karena dia sangat merindukan Yang Kai. Sayangnya, setelah tiba di sini, Yang Kai sudah lama pergi ke wilayah iblis dan tidak mendengar kabar apapun darinya selama 3 tahun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dalam keadaan seperti itu. Bukankah dia pergi ke wilayah iblis? Bagaimana dia jatuh dari langit? Mo Xiaoqi tidak mengerti. Begitu pula Lan Xun dan Lin Yun'er. Tidak ada lagi jalan yang menghubungkan dua dunia ke wilayah iblis. Beberapa lusin meter jauhnya, Yang Kai mengulurkan tangan dan menyisir rambutnya ke belakang, memperlihatkan senyum cerah. Xiaoqi, Yun'er, dan suster muda Lan, kenapa kamu? Oh, kembali dari alam semesta luar. Tentu saja ada banyak bahaya. Hanya dengan melihat keadaan menyesal Yang Kai saat ini, orang dapat mengatakan bahwa perjalanan ini tidak berjalan mulus. Banyak kesulitan yang dia temui terlalu sulit untuk dipahami oleh orang luar. Sekarang dia akhirnya kembali ke Star Boundary. Yang Kai belum melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. Bahkan bisa dikatakan bahwa pendaratannya di sini bukanlah bagian dari rencananya. Itu hanya kebetulan. Tapi sekarang, dengan sapuan Divine Sense-nya, dia tahu apa situasinya dan di mana dia berada. Mengapa mereka semua datang ke Star Soul Palace? Yang Kai sedikit mengernyit. Dalam beberapa tahun dia pergi. Apakah situasi di Star Boundary menjadi sangat buruk? Yang Kai, di udara. Wajah Sueli tiba-tiba menjadi dingin saat dia menatap sosok Yang Kai dengan mata merahnya. Niat membunuhnya meletus. Tak satu pun dari Saint Iblis tidak menaruh dendam terhadap Yang Kai. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Yu Rumeng, Bei Limo, Chang Tian, dan yang lainnya mengkhianati wilayah iblis? Jika ketiganya ada di sini, menurunkan Star Boundary akan semudah menghancurkan 10 siput. Karena dia, ketiga Saint Iblis ini telah mengubah pendirian mereka, menyebabkan perang Star Boundary menemui jalan buntu. Meskipun kemenangan terakhir pasti akan menjadi milik Demon Rache, jumlah waktu dan usaha yang mereka buang tidak akan sebanyak itu. Saat niat membunuhnya melonjak, aura dari dua tetua ras naga segera mengunci Sueli. Sueli menoleh dan tersenyum dingin pada Zuyan dan Fuzun. Pada saat ini, kekalahan Star Soul Palace telah diputuskan. Jadi bahkan jika Yang Kai muncul, tidak mungkin baginya untuk mengubah situasi kecuali dia memiliki kekuatan Kaisar Agung. Oleh karena itu, bahkan jika Sueli ingin membunuh Yang Kai, dia tidak akan bertindak gegabah untuk mengganggu saraf kedua tetua ras naga. Di bawah, Yang Kai melihat ke atas dan tidak melihat apa-apa. Tetapi matanya tampak menembus ruang saat dia tersenyum ke arah tiga Saint Iblis. Menarik. Dia benar-benar melihat kita. Huo Bu terkekeh. Tubuhnya yang bulat bergetar. Jari-jari Fuyu sedikit melengkung saat dia mempertimbangkan apakah dia harus langsung menembak mati Yang Kai atau tidak. Setelah memikirkannya, dengan dua naga tua di sampingnya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak. Paman, hati-hati, Lin Yun'er tiba-tiba berteriak. Saat Yang Kai mengangkat kepalanya, Stone Demon Half Saint di dekatnya tiba-tiba menyerang, mengangkat telapak tangannya dan menamparnya ke arah Yang Kai dari jauh. Sebuah telapak tangan hitam raksasa muncul di langit. Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa dan tidak bergerak sama sekali. Dalam sekejap mata, telapak tangan itu menamparkan ke bawah. Dengan ledakan keras, tanah tempat Yang Kai berdiri hancur. Wajah Lin Yun'er menjadi kosong. Mo Xiaoqi berteriak. Dan wajah Lan Xun menjadi pucat meskipun dia tahu bahwa Yang Kai, yang memiliki hukum luar angkasa, tidak dapat dibunuh dengan mudah. Dia tidak dapat bersantai sampai dia yakin bahwa dia aman. Untungnya, pada saat berikutnya, sosok Yang Kai muncul kembali.
Pakaiannya yang compang camping membuatnya terlihat sangat lucu. Tetapi pada titik tertentu, dia sudah muncul di depan Stone Demon. Dengan ekspresi serius, dia menusukkan tombaknya ke arah Stone Demon Half Saint dan berteriak, "Aku akan menggunakanmu sebagai korban untuk tombakku." Dari saat dia mendapatkan tombak naga Azure ini sampai sekarang, Yang Kai terus-menerus berada di jalan. Meskipun dia telah menghadapi banyak situasi berbahaya, tombaknya belum meminum darah. Seorang Half Saint sudah cukup untuk digunakan sebagai korban untuk tombak. Melihat Yang Kai bertindak begitu arogan, iblis batu tertegun sejenak sebelum mencibir. "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Tangannya terulur untuk meraih ujung tombak. Dia adalah iblis batu dengan kemampuan bertahan bawaan. Jadi bahkan Half Saint seperti dia tidak akan bisa dengan mudah menembus pertahanannya. Meskipun serangan tombak Yang Kai cukup kuat dan bahkan Raja Iblis tidak bisa menahannya, bagaimana dia bisa menaruhnya di matanya? Selama dia bisa mengambil tombak ini dan menyeretnya ke arahnya, dia akan bisa menghancurkan kepalanya menjadi berkeping-keping. Saint Iblis telah mengatakan bahwa siapapun yang bisa membunuh Yang Kai akan menerima bimbingan pribadi mereka. Dengan kultivasinya saat ini dan bimbingan Saint Iblis, jika dia cukup beruntung, dia mungkin bisa menjadi Saint Iblis yang baru. Semua jenis pemandangan indah segera dihancurkan oleh tombak ini. Saat tangannya meraih ujung tombak, dia merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Pertahanan yang dia banggakan sama sekali tidak berguna di depan tombak ini, seolah-olah itu adalah kertas. Tombak panjang itu langsung menembus lubang di telapak tangannya, tapi itu tidak melambat sama sekali saat menusuk ke arah kepalanya. Perubahan mendadak itu mengejutkan Stone Demon. Bagaimana ini mungkin? Kemampuan bertahannya, yang cukup kuat untuk menahan serangan dari Half Saint dengan level yang sama, telah dipatahkan. Ini tidak dapat diterima. Meskipun dia terkejut, bagaimanapun juga dia masih seorang Half Saint. Jadi bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Melihat tombak panjang dengan cepat berkembang di depan matanya, dia buru-buru menoleh. Nyaris menghindari serangan mengerikan ini dan dengan cepat mundur. Tombak naga Azure diambil dari telapak tangannya, menarik sejumlah besar darah. Yang Kai mengikuti dari belakang seperti bayangan. Wajahnya seperti batu giok. Tombaknya seperti naga. Bayangan tombaknya yang tak terbatas menyelimuti Stone Demon Half Saint. Lan Xun dan yang lainnya semua tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Yang Kai jauh melampaui kekuatan mereka sendiri. Melawan seseorang di alam yang lebih tinggi bukanlah hal yang luar biasa baginya. Sebelum ini, dia telah bertarung dengan beberapa Master Half Saint dan Pseudo Emperor dan berhasil bertahan. Tapi bagaimana dia bisa mengalahkan Stone Demon Half Saint sendirian? Mereka awalnya berencana untuk menyelamatkan Yang Kai. Tetapi melihat adegan ini, bagaimana mereka berani campur tangan? Jika mereka naik sekarang, mereka hanya akan mengganggu tempo Yang Kai dan bahkan mungkin merusak rencananya. Setelah bertukar pandang satu sama lain, mereka terbang keluar dan mengepung Stone Demon Half Saint dari 3 arah, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bersambung.